mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mustiqawati MSI. Di sini saya sendiri Fahmina sebagai moderator dan bersama dua teman saya bernama Jika Safarni dan saya Hafizah. Nah, kami akan membahas tentang sistem administrasi negara di Indonesia. Baiklah, langsung aja kita mulai ke pembahasan kita, yaitu tentang sistem administrasi negara di Indonesia gitu. Jadi bagaimana menurut kalian, apa yang dimaksud dengan sistem administrasi negara itu gitu? Coba dari Anda terlebih dahulu menjelaskan. Menurut saya, sistem administrasi negara itu keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuannya aparatur negara serta segenap dana dan juga upaya untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah dan tercapainya tujuan negara. Lantas bagaimana menurut Anda? Menurut saya, administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara Republik Indonesia. Oh, seperti itu. Berarti sistem administrasi negara itu yang dapat kita pahami gitu kan. Jadi penyelenggaraan kekuasaan di suatu negara gitu dengan memanfaatkan seluruh aparatur-aparatur yang ada dengan adanya daya dan upaya dari baik itu dari SDM maupun SDA maupun sumber daya modalnya seperti itu kan untuk mencapai tujuannya negara Indonesia gitu ya. Lantas apa peran administrasi negara dalam sistem pemerintah tadi? Bagaimana menurut Anda? Peranan administrasi negara dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Baik, jadi sistem administrasi negara itu berarti untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Iya, betul. Lantas setelah itu setelah mewujudkan itu jadi sistem dalam administrasi negara itu seperti apa? Bagaimana? Coba Anda jelaskan. Jika menurut saya, sistemnya tersebut adalah seperangkat komponen elemen, unsur, atau juga subsistem dengan segala atributnya. Yang satu sama lain saling berkaitan, mempengaruhi, dan saling juga berketergantungan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai tujuan tertentu. Jadi ada komponen gitu dalam sistem tadi itu sebagai biar dia tertata rapi seperti itu ya. Nah, lalu mengapa administrasi negara itu bisa dikatakan sebagai suatu sistem gitu? Karena administrasi negara itu sendiri memanglah sebuah sistem dan pada hakikatnya merupakan proses penyelenggaraan kebijakan negara atau pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dalam abad modern ini untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi sebagai suatu sistem agar tersusun rapi gitu seperti itu, biar dia itu dapat mencapai tujuannya dengan pasti gitu ya. Lantas dalam sistem administrasi negara itu meliputi apa saja? Di dalam sistem administrasi tersebut, administrasi negara terdiri dari beberapa subsistem, yaitu ada tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, material, dan juga lainnya. Sebagai sistem ini, maka administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem, yaitu ada tugas pokok, fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana. Oh, baiklah, berarti dalam sistem administrasi negara itu ada tugas yang dibagikan antar lembaga-lembaga gitu kan, atau misalnya di Indonesia ada DPR atau apa seperti itu berarti ya. Ada fungsinya, DPR berfungsi sebagai apa, atau menteri-menteri gitu. Dan ini pertanyaan terakhir nih ya, biar tidak terlalu lama gitu kan. Apa saja komponen gitu dalam sistem administrasi negara di Indonesia gitu? Komponen administrasi negara atau administrasi publik menurut DIMOP dan DIMOP tahun 1987 ini mencakup seluruh habitat dari administrasi negara meliputi gejala sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan kegiatan publik. Input dari lingkungan, konversi atau pengubahan
rasio, dan feedback atau umpan balik rasio. Oh, berarti dari semuanya itu tadi ada meliputi seperti ekonomi, sosial, budaya, jadi ada input dari masyarakat kepada Iya. pemerintah seperti itu kan, berarti apa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah Ada timbal lalu, baliknya. ada outputnya tadi kan, outputnya itu berarti apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seperti peraturan dan sebagainya, pelayanan gitu kan, dan ada umpan balik feedback yang diterima pemerintah gitu berupa kepercayaan masyarakat. Nah, seperti itu. Baiklah, saya rasa sudah cukup pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan gitu kan. Dan kita akhiri saja podcast ini dengan itu, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah karena setelah berhasil membuat podcast ini gitu ya. Nah, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.